Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Genta Winata, NPM 19.173, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung. Saya di sini akan menjelaskan tentang organisasi internasional untuk memenuhi ujian akhir semester Hukum Organisasi Internasional, dosen Ibu Hesti Septianita, SH.MH. Pertama, saya akan menjelaskan tentang organisasi internasional secara umum. Pertama, pengertian. Organisasi internasional adalah sebuah organisasi yang dibentuk masyarakat dunia yang terdiri dari beberapa negara dengan tujuan untuk menciptakan tata hubungan internasional yang lebih baik dalam aspek ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, keamanan, maupun yang lainnya. Menurut N.A. Mariam Green, organisasi internasional adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan sebuah perjanjian di antara tiga atau lebih negara. Fungsi organisasi internasional, yang pertama ada fungsi artikulasi dan agregasi. Organisasi internasional bisa menjadi forum diskusi dan negosiasi sehingga setiap anggota bisa menjalankan proses artikulasi dan agregasi kepentingan negaranya dalam konteks hubungan internasional. Kedua, fungsi norma. Organisasi internasional dapat menetapkan nilai dan prinsip-prinsip kemanusiaan yang wajib dipatuhi, tidak saja oleh para anggota tetapi juga seluruh dunia. Ketiga, fungsi rekrutmen. Organisasi internasional juga memiliki fungsi penting dalam merekrut partisipan dalam sistem perpolitikan internasional. Keempat, fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi sebuah organisasi internasional dilakukan dengan cara mentransfer nilai-nilai tertentu kepada seluruh anggotanya yang dijalankan secara sistematis. Kelima, fungsi pembuatan keputusan. Keputusan yang dibuat organisasi internasional biasanya ditetapkan dengan mempertimbangkan dan merujuk pada tindakan di masa lalu. Keenam, fungsi pengesahan peraturan. Organisasi internasional juga berfungsi mengesahkan berbagai macam aturan yang akan diberlakukan dalam sistem internasional. Ketujuh, fungsi informasi. Setiap negara anggota organisasi internasional memiliki peran yang sama dalam mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi dalam rangka kepentingan umum. Kedelapan, fungsi operasional. Dalam organisasi PBB terdapat beberapa organisasi yang menjalankan fungsi operasional, seperti UNICEF, dan ada juga organisasi internasional dengan fungsi pendanaan seperti World Bank. Tujuan organisasi internasional. Terdapat dua tujuan, yaitu umum dan khusus. Pertama, tujuan umum. Mewujudkan dan memelihara perdamaian dunia, juga keamanan internasional dengan berbagai variasi cara yang dipilih oleh organisasi internasional yang berhubungan di antara cara dan upaya yang disediakan hukum internasional. Kedua, mengatur serta meningkatkan kesejahteraan dunia maupun negara anggota melalui berbagai cara yang dipilih dan sesuai dengan ketentuan organisasi yang bersangkutan. Kemudian tujuan khususnya, yaitu tujuan organisasi internasional menjadikan khusus organisasi internasional sebagai wadah, forum, dan alat untuk mencapai tujuan bersama yang merupakan karakter dari tiap-tiap anggota. Kemudian ada organisasi internasional publik, yaitu merupakan organisasi antar negara yang tumbuh didasarkan pada perjanjian multilateral dengan persyaratan dan tujuan tertentu. Organisasi ini dibentuk untuk memenuhi kebutuhan negara dalam masyarakat internasional. Kemudian ada organisasi internasional privat, yang merupakan organisasi yang tidak terbentuk oleh pemerintah atau negara dan keanggotanya terbuka untuk individu dan golongan yang mempunyai kepentingan internasional. Dan ada macam-macam organisasi internasional di dunia ini yang dapat kita dan sudah tahu mungkin. Pertama ada PBB, UNICEF, UNESCO, WHO, IMF, NATO, OPEC, ASEAN, APEC, dan ILO. Kemudian saya akan menjelaskan tentang keikutsertaan Indonesia di dalam berbagai organisasi internasional. Pertama, ASEAN. Indonesia bergabung dalam organisasi ASEAN, yakni organisasi yang mengayomi kesatuan bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Indonesia menjadi salah satu dari 5 negara yang mempelopori pendirian ASEAN. Keempat negara lainnya yaitu Singapura, Thailand, Malaysia, dan Filipina. Indonesia pun berperan aktif dalam beragam kegiatan kerjasama. Kedua, PBB. Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950, dan Indonesia pun pernah keluar dari keanggotaan PBB pada tahun 1965, dan Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tahun 1966 dan tetap sebagai anggota yang ke-60. Indonesia telah mampu masuk dalam struktur PBB, yaitu menjabat sebagai Dewan Tetap hingga 2020 kemarin. Kedua, organisasi G20 atau kelompok 20. Indonesia merupakan satu-satunya negara ASEAN yang menjadi anggota G20. Kelompok
20 atau G20 beranggotakan 19 negara dan ditambah dengan Uni Eropa yang menguasai 75% perdagangan dunia. Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil setiap tahunnya sehingga menempatkan negara ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Berikutnya ada MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. MEA diberlakukan pada tahun 2015 dan lebih dikenal dengan sebutan Pasar Bebas Asia Tenggara. MEA ditetapkan oleh negara-negara Asia Tenggara dalam menghadapi era globalisasi. Indonesia pun ikut andil dalam pelaksanaan MEA. Keberadaan MEA dapat memacu daya saing para pelaku bisnis di Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas sehingga dapat bersaing secara sehat dengan produk asing yang beredar di pasaran. Berikutnya ada GNB, Gerakan Non-Blok. Indonesia aktif sebagai salah satu pendiri Gerakan Non-Blok pada tahun 1961. Pada tahun 1992, Indonesia bahkan ditunjuk menjadi ketua Gerakan Non-Blok dalam konferensi negara-negara non-blok yang berlangsung di Jakarta. Keikutsertaan Indonesia melalui GNB ini secara tidak langsung menunjuk bahwa Indonesia telah turut serta meredakan ketegangan yang diakibatkan perang dingin antara blok barat dan blok timur. Berikutnya APEC. Peran Indonesia dalam APEC khususnya dalam KTT APEC tanggal 15 November tahun 1994 adalah: 1. Indonesia menjadi ketua APEC. Kedua, Indonesia menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi APEC. Ketiga, perumus Bogor Declaration dan Bogor Goals pada KTT APEC tahun tersebut. Dan keempat, mendorong terbentuknya Economy and Technical Corporation. Berikutnya ada Organisasi Konferensi Islam. Peran Indonesia salah satunya ialah memfasilitasi upaya penyelesaian konflik antara Moro Nation Liberation Front dengan pemerintah Filipina dengan mengacu kepada Final Peace Agreement tahun 1996. Selain itu, Indonesia juga memberi dukungan berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Dukungan tersebut bahkan dibuktikan dengan pembukaan hubungan diplomatik antara pemerintah Indonesia dan Palestina pada tanggal 19 Oktober 1989. Kemudian OPEC. Indonesia telah bergabung menjadi anggota OPEC sejak tahun 1962. Peran Indonesia dalam OPEC sangat nyata, yakni pada saat Sekjen OPEC dijabat oleh Prof. Subroto untuk periode 1988 hingga 1994. Selain itu, Indonesia dikenal sebagai mediator antara produsen dan konsumen serta menengahi antara negara-negara anggota OPEC yang terlibat konflik. Namun, saat ini Indonesia sedang dibekukan atau disuspend yang dimulai pada tahun 2008. Hal ini karena posisi Indonesia sebagai importir minyak membuat timbulnya ketidakcocokan dengan negara-negara eksportir minyak yang menjadi anggota OPEC lainnya. Berikutnya, apakah penting atau tidak Indonesia ikut serta dalam organisasi internasional terkait manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia? Menurut saya, sangatlah penting karena suatu negara tidak akan mampu berdiri dengan sendiri. Oleh karena itu, setiap negara membutuhkan negara lainnya dalam penyelenggaraan kenegaraan baik di bidang nasional maupun internasional. Dengan keikutsertaan dalam organisasi internasional banyak sekali keuntungan seperti dalam kerjasama perdagangan, kerjasama pertahanan. Selain itu, dalam hal ini lebih mudah lagi dalam menciptakan perdamaian dunia. Contohnya seperti kerjasama militer Indonesia dengan Rusia, Indonesia dengan Amerika, kerjasama Indonesia dengan Cina dalam bidang perdagangan maupun yang lainnya. Adapun manfaat bergabungnya dengan organisasi-organisasi internasional, yaitu yang pertama, mendorong terciptanya perdamaian secara langsung dan tidak langsung. Kedua, persengketaan antar negara dapat ditangani secara konstruktif. Ketiga, mempermudah perdagangan antar negara. Keempat, mendorong pengurangan tarif dan hambatan non-tarif. Kelima, memberikan banyak pilihan produk pada konsumen internasional karena mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketujuh, mendorong perdagangan internasional menjadi lebih aman dan efisien. Kedelapan, terakhir, mendorong terciptanya pemerintahan yang mandiri. Dan manfaat-manfaat tersebut pun ada beberapa yang menjadi kekurangan bagi negara Indonesia dalam berorganisasi internasional. Pertama, adanya persaingan ketat sehingga barang-barang lokal sulit untuk bersaing di pasar internasional. Kedua, diskriminasi terhadap negara-negara berkembang. Ketiga, adanya kerjasama dalam ketenagakerjaan menjadikan masyarakat Indonesia menjadi lebih sulit mendapatkan lapangan kerja karena banyaknya TKA yang bekerja di Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.